adalah masalah sarana. Contohnya apa? Mikrofon, ini juga bid'ah. Tapi dia sarana. Contohnya mereka mengatakan bid'ah hasanah adalah pengumpulan Al-Quran. Di zaman Nabi tidak ada pengumpulan Al-Quran, tetapi Al-Quran ditulis dalam lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Di zaman Abu Bakar ada ide untuk mengumpulkan Al-Quran lembaran-lembaran tersebut. Dan ini disebut dengan bid'ah hasanah karena di zaman Nabi tidak ada. Tetapi pada hakikatnya dia bukan ritual ibadah, tetapi dia sarana untuk mempelajari Al-Quran. Maka butuh lembaran-lembaran tersebut dikumpulkan. Karena yang disebut dengan bid'ah hasanah oleh sebagian ulama adalah masalah sarana-sarana, bukan ritual. Kalau ritual seperti tadi sholat rogo adalah masalah sarana. Contohnya apa? Mikrofon. Kata Ustadz Salafi Wahabi ya, bid'ah hasanah itu bukan ranahnya kepada ritual atau ibadah, tapi yang namanya bid'ah hasanah itu ranahnya kepada sarana ibadah, seperti mikrofon ini bid'ah hasanah ini, dan kemudian handset, laptop, HP itu bid'ah hasanah. Jadi yang namanya bid'ah hasanah itu tidak ada yang mengarah kepada ritual ibadah, itu tidak ada. Ini pendapat dari siapa ya kurang tahu saya, tapi Ustadz Wahabi itu pendapatnya seringkali tidak sesuai ya dengan pandangan saya, karena mereka itu Islam murni katanya. Karena yang menjadikan rujukan atau yang menjadi referensi dari Ustadz Wahabi itu adalah Al-Quran dan juga hadis. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka tetap itu dikatakan sesat, bid'ah, dan apalagi yang sangat ngeri itu dikatakan syirik, Pak ya. Ada satu redaksi yang perlu saya jelaskan ya. Mari kita buktikan apakah memang benar bid'ah hasanah itu menurut versi Wahabi ya, versi Salafi katanya, karena tidak mau dikatakan Wahabi tapi Salafi, bahwa bid'ah hasanah itu bukan mengkerucut atau orientasinya bukan ritual atau ibadah, tapi sebagai sarana saja, itu dikatakan bid'ah hasanah. Ada satu redaksi, bisa Anda cek sendiri di mana kitab ini, bisa dicek di internet ya, tidak apa-apa. Wa darabu lidzalika amsilatan. Ini masalah konteks bid'ah ya. Masalah konteks bid'ah itu memang dari kalangan Salafi Wahabi itu memang tidak mau kalau dikatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah. Jadi ada beberapa hal ya, ada lima pembagian bid'ah itu. Kalau versi saya, versi orang-orang yang pernah berada di pesantren ya, tapi pesantrennya bukan pesantren Salafi, tapi pesantren yang memang pemahamannya adalah aswaja atau sunni. Fal bid'atu al wajibatu kal ishtighali bi ilmin nahwi alladhi yufhamu bihi kalamullah wa rasulih. Wa dzalika wajibun li annahu la budda minhu li hifdzi syariati wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi pembagian yang pertama adalah bid'ah yang wajib, seperti sibuk dengan ilmu nahwu, karena ilmu nahwu itu sebagai wasilah atau mediator untuk kita memahami kalamullah dan kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu la budda minhu li hifdzi syariah, karena yang namanya ilmu nahwu itu yang memang untuk menjaga syariat sehingga diharuskan dan dikatakan bid'ah wajibah. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi sesuatu la yatimu al wajib, sesuatu yang tidak sempurna kewajiban itu kecuali dengan hal itu sendiri, maka itu wajib. Jadi ada ma la yatimu al wajib illa bihi, sesuatu yang bisa menyempurnakan wajib, maksudnya kewajiban itu tidak akan pernah sempurna dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu dihukumi wajib. Wal bid'atu al muharramatu min amsilatiha madhabul qadariyah wal jabariyah wal murji'ah wal khawarij. Ini bid'ah yang muharramah ya, contohnya ya seperti madhab qadariyah, jabariyah, murji'ah, khawarij.
Kemudian wal bid'atu al mandzubatu. Ya, yang namanya bid'ah hasanah itu ya masuk juga, bid'ah wajibah masuk, bid'ah mandubah masuk. Ya, kalau saya pahami tidak sesempit apa yang dipahami oleh orang-orang salafi wahabi. Wal bid'atu al mandubatu mislu ihdasil madaris. Sebenarnya kita membangun madrasah, membangun pondok pesantren, membangun pendidikan atau membangun yayasan pendidikan Islam ya, dan sebagainya. Wabina il konatir, konatir apa ya, konatir ya, kayak semacam apa penerangan kayak gitu ya, bisa dicek sendiri konatir itu apa, tapi yang jelas banyak dalam kitab fikih. Wa minha sholatu tarawih jama'atan fil masjidi bi imamin wahidin. Dan termasuk bid'ah mandubah itu ya sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Ini ritual satu bukti bahwa bid'ah mandubah itu bukan dalam rangka atau bukan dalam ranah kepada mediator saja atau sarana saja, tapi ritual juga masuk. Iya tuh Wahabi. Wal bid'atu al makruh mislu zakhrafatil majajid, seperti menghias masjid ya. Wa taswikil masahif. Wal bid'atu al mubahatu mislul musafahati akibas sholawati. Nah, ini yang bid'ah makruhah dan juga bid'ah mubahah. Jadi kalau memang dikatakan namanya bid'ah hasanah itu bukan untuk ritual, hanya untuk sarana, sangat tidak sesuai ya. Ini pandangan saya. Terkecuali pandangan orang-orang yang memang mengakui Islamnya dia Islam murni, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kajian kitab Pak ya. Kalau Anda memahami kajian kitab itu harus konsisten. Konsistennya bagaimana? Dia mengatakan yang namanya bid'ah itu tidak ada bid'ah hasanah, kan, tetapi ketika mengatakan bid'ah hasanah itu kepada sarana, ini kan mencela-mencela Pak ya. Amburadul coro bahas kitab mbok yo, kita harus paham dulu bagaimana yang disampaikan beberapa para ulama, khususnya para pakar fikih, karena kita itu yang memahami hadis, memahami Al-Quran, bukan kita ambil secara letterlek saja, bukan secara lahiriah saja, tapi kita harus menggunakan maqalatul ulama, bagaimana pendapat para ulama menyikapi tentang masalah bid'ah. Jadi kita pasti akan terhindar dari merasa benar sendiri, merasa Islamnya paling sunni, merasa Islamnya paling murni, dan merasa Islamnya paling benar sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan arahan Nabi. Ini perlu dihindari kalau yang seperti ini ya Pak ya. Kemudian wa minha at-tawassu'u fil ladidhi minal ma'akil wal masyarib wal malabis. Ya, ini sekedar contoh ya. Ini namanya bid'ah bid'ah mubahah. Seperti kita makan enak itu mubah. Gimana Pak ya? Ini bid'ah hasanah katanya, mikrofon, HP itu bid'ah hasanah. Kalau ritual itu bukan bid'ah hasanah, tapi bid'ah dhalalah. Ketika tidak ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita perkhilafan itu ya biasa, tapi ketika mengklaim dirinya paling benar, paling murni, ini yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.